Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya MC Dik Tanya Demit. Sebuah kisah yang berjudul Pengantar Jenazah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Akhirnya setelah kita semua berpamitan, mobil ambulan yang menjadi kendaraan satu-satunya di sana melaju perlahan keluar dari desa Pananyaan. Cuaca yang awalnya terik kini mendung dan dipenuhi oleh awan hitam yang menggantung rendah di atas sana. Desa Pananyaan terasa sepi ketika kita semua pergi. Dan tidak lama ketika kita keluar dari desa, hujan tiba-tiba mengguyur dengan derasnya, sehingga membuat perjalanan kita semua terasa berat. Mesin ambulan yang terdengar menggema di antara jalanan yang penuh dengan genangan air dan lumpur, dan di dalam sana kita semua tidak bicara satu sama lain. Kita semua seperti menanggung beban masing-masing hingga kita lanjut dalam pikiran kita sendiri di tengah-tengah perjalanan yang tidak mudah ini. Aku kali ini yang memegang kemudi, sedangkan Bunga duduk di tengah dan Usep di sisi sebelah kiri. Aku bisa merasakan kecemasan yang kembali mencekam dari mereka. Bunga hanya diam dengan sepotong sobekan kertas yang merupakan alamat kita selanjutnya. Lalu Usep yang ada di ujung sana hanya menyender ke jendela mobil dengan tubuhnya yang masih belum sembuh sempurna. Kedua matanya tampak menatap keluar jendela yang kini basah diterpa hujan yang deras pada hari itu. Sedangkan di kursi belakang, Bi Neneng duduk bersama Mbah Kuya yang terus menjaga Pak Wira di sana. Tubuhnya yang tidak bernyawa hanya bisa terbujur kaku di dalam keranda besi dengan balutan kain kafan baru dan kamper yang menyamarkan bau busuk tubuhnya. Bi Neneng sesekali menatap ke arah jenazah Pak Wira. Wajahnya terlihat campur aduk. Di satu sisi dia marah atas apa yang Pak Wira lakukan semasa hidup. Di satu sisi juga dia sedih karena kejadian kemarin yang menimpa Bunga. Matanya nampak kosong dan hampa, dan di sebelahnya Mbah Kuya tetap tenang meskipun wajahnya masih terlihat lelah atas kejadian semalam. Jalanan di selatan memang tidak semuanya mulus. Setelah keluar dari desa Pananyaan dan masuk ke jalan provinsi, kita harus berbelok lagi ke arah kiri, di mana jalan itu menanjak seperti naik ke atas bukit yang tertutup kabut tebal. Mobil ambulan yang kita kendarai kini harus melaju di jalanan beton yang menanjak, bersamaan dengan air yang menutupi sebagian jalan dan mengalir dari atas. Tanjakan itu terlihat terjal, sehingga beberapa kali aku harus mengoper gigi agar mobil bisa melaju dengan aman hingga ke atas sana. Jalan yang seharusnya memakan waktu beberapa jam, kini terasa seperti perjalanan yang tanpa ujung. Ketika kita berjalan di dalam hujan lebat seperti ini, ketegangan dan rasa takut terus mengintai. Apalagi jalanan itu nampak curam. Aku tahu, perjalanan ini memang tidak mudah, namun mau tidak mau aku harus bisa melewatinya. Karena ini adalah tempat terakhir dari apa yang sudah kita lakukan selama beberapa hari ini. Cep, mau gantian nggak? Tanya Usep yang menawarkan diri untuk menjadi sopir setelah melihatku kesulitan dengan jalanan yang ada di depanku. Kalem, bisa segini mah, kamu istirahat aja. Perjalanan kita masih jauh sepertinya. Jawabku pelan sambil menginjak gas dengan sangat kuat pada saat itu. Aku menggenggam setirku dengan erat, mencoba tetap fokus meskipun kabut dan hujan semakin mempersulit perjalanan kita semua yang ada di sini. Jalanan yang awalnya berupa beton kini berubah menjadi terjal dan berbatu, dengan tanah berlumpur yang membuat mobil kita semua berguncang setiap kali melewatinya. Aku bisa mendengar suara gemericik air yang terjebak di bawah ban mobil. Sesekali hal itu diikuti oleh suara guncangan yang kerasa ketika mobil ini melewati lubang besar di jalan. Mbah Kuya sesekali memegang keranda besi yang ada di depannya. Begitu pula Bi Neneng yang mempertahankan duduknya agar tidak terjatuh di belakang sana. Jalan yang kita lewati semakin terjal.
Di luar jendela yang berkabut kini terlihat pohon-pohon besar yang berdiri tegak dan ujungnya tertutup kabut yang memutih di atas sana. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya bagi Bunga yang harus duduk di tengah melihat pemandangan ini. Sebuah jalan ke tempat terakhir ayahnya, dan itu sendiri sepertinya kampung halamannya yang sudah dia tinggalkan sepanjang hidupnya. Wajahnya terlihat cemas. Sesekali dia memegang kotak kecil itu dengan erat, dan salah satu tangannya tidak lepas dari sobekan kertas yang berisi alamat yang merupakan tujuan terakhir dari perjalanan ini. "Kita hampir sampai, Bunga," kataku pelan, mencoba memberinya semangat agar wajahnya tidak cemas. Bunga hanya bisa mengangguk, meskipun aku tahu hatinya masih diliputi oleh kecemasan. Tapi aku hanya bisa memberinya semangat sebagai orang yang ada di dekatnya selama beberapa hari. Setelah jalanan yang menanjak itu, akhirnya jalanan yang landai di atas bukit terlihat dengan jelas. Kabut tebal yang ada di bawah sana sudah kita lewati sekarang. Kini mobil ambulan itu bisa melihat sebuah hamparan putih di bawah sana, bersamaan dengan hujan yang langsung berhenti ketika kita sampai ke puncak. Mobil ambulan yang aku kendarai langsung melaju kembali setelah aku melihat pemandangan itu, dan di sana aku menatap ke arah depan, mencoba untuk mencari tanda-tanda desa yang ada dalam tulisan itu. Meskipun jalanan di depan sana terlihat semakin sempit, dengan pepohonan yang berdiri rapat di sisi kiri dan kanan, di ujung dari jalanan yang sempit itu tiba-tiba jalanan kembali melebar, bersamaan dengan pepohonan yang mulai tergantikan dengan kebun-kebun warga yang ada di sisi kiri dan kanan. Aku tahu, desa yang dimaksud sudah dekat sekarang, dan benar saja, di ujung sana terlihat ada tanda panah di sebuah persimpangan dengan nama desa yang tertulis di sebuah papan kayu yang sudah sedikit lapuk pada saat itu. Gunung Sirem, kiri 1 km. Pantai Cidaun lurus 45 km. Mobil ambulan itu bergerak perlahan ke sebelah kiri jalan, dan di sana kita sudah disambut kembali dengan jalanan yang terjal dan berbatu sepanjang perjalanan. Namun tepat di sisi persimpangan itu, aku melihat seseorang yang nampak berdiri menatap kita semua. Seorang pria yang mengenakan sebuah pangsi hitam dengan topi caping yang basah kuyup akibat hujan. Tubuhnya nampak kotor dengan beberapa lumpur yang menempel di bajunya. Dia juga nampak membawa cangkul seperti baru saja pulang ke sawah. Aku tidak curiga ketika melihatnya karena wajar, karena dia melihat mobil ambulan melewatinya di tengah-tengah jalan yang curam ini. Aku masih bisa merasakan tatapan dari orang tersebut ketika mobil ambulan ini bergerak melewatinya. Tatapan dari orang tersebut terus mengikuti kemana arah mobil ambulan itu pergi. Muncul rasa cemas dan perasaan merinding ketika aku melihatnya lagi di kaca spion depan. Aku takut bahwa dia bukanlah manusia, dan aku juga takut bahwa dia juga menunggu Pak Wira seperti apa yang terjadi di desa Pananyaan pada saat itu. Aku hanya bisa menahan nafas dan mencoba untuk mengalihkan perhatianku pada saat itu. Dan tidak lama kemudian, setelah mobil ini sedikit jauh dari persimpangan itu, entah mengapa orang tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan aku hanya bisa melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di desa Gunung Sirem, yang merupakan akhir dari perjalanan ini. Setelah melewati perjalanan yang melelahkan, akhirnya kita semua sampai di desa terakhir, di mana itu adalah tempat yang disebutkan sebagai lokasi pemakaman Pak Wira. Desa ini terletak di atas gunung, dengan pemandangan yang terbentang luas di bawah sana. Pemandangan ini sungguh menakjubkan. Perbukitan hijau terlihat sejauh mata memandang, lalu sawah-sawah yang bertingkat terlihat seperti semut yang menyelimuti lereng-lereng gunung yang ada di sekitarnya. Lalu di sebelahnya terlihat sebuah hamparan hutan yang tampak samar, seperti lautan pepohonan yang hijau tanpa ujung di sana. Desa Gunung Sirem, sebuah desa yang sederhana, sebuah desa di mana ambisi Pak Wira bermula hingga dia bisa mendapatkan apa yang dia mau semasa hidupnya. Desa ini lebih terpencil dari bayanganku, bahkan lebih terpencil dari desa Pananyaan. Rumah-rumahnya masih banyak yang berdinding bilik bambu dengan atap rumbia. Lalu di beberapa rumah terlihat asap mengepul menembus atap. Sepertinya mereka masih memakai tungku kayu bakar untuk memasak, sehingga di beberapa rumah terlihat asap yang muncul dari sela-sela genteng dan menghilang ketika terbang ke atas sana. Jalanan desa yang kulalui pun hanya seperti tanah yang dipadatkan, dan ketika mobil ambulan ini melewatinya, kondisinya terasa sepi. Hanya terdengar suara ayam yang berkokok dan gemersik dari rumpun bambu di beberapa tempat. Sesekali terdengar suara anak-anak kecil yang berlarian di sekitar rumah.
Dan hal itu adalah pemandangan yang baru pertama kali kulihat ketika masuk ke desa Gunung Sirem ini. Di tengah-tengah desa, ada sebuah lapangan kecil yang nampaknya adalah tempat bagi aktivitas warga. Karena di sana dikelilingi oleh beberapa warung kecil dan saung untuk duduk dan beristirahat bagi para warga. Ketika mobil ambulan itu perlahan melintas, kehadirannya menarik perhatian para warga. Mereka yang sedang main bola dan beristirahat di sana langsung menoleh dan memandang ke arah mobil ambulan itu dengan tatapan yang heran. Bahkan beberapa orang di dekat sana terlihat menghentikan aktivitasnya dan memandangi kita semua yang ada di dalam mobil itu. Aku sedikit menoleh dari dalam kursi kemudi. Kulihat wajah-wajah mereka terpancar rasa ingin tahu atas apa yang ada di dalam mobil ambulan itu. Mereka tidak terbiasa melihat mobil ambulan datang ke desa yang terpencil seperti ini. Aku sendiri merasakan tatapan mereka dengan rasa ingin tahu yang begitu kuat tentang siapa yang ada di dalam kendaraan tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi hingga mobil ambulan itu datang ke desa mereka. Setelah melewati lapangan itu, aku menoleh ke arah belakang, bertanya tentang apa yang harus aku lakukan dan di mana mobil ambulan ini berhenti. Mereka semua tampaknya tidak mengetahui kemana kita akan berhenti. Bahkan Bunga sendiri berkata bahwa Pak Wira tidak pernah sekalipun mengajak ke tempat ini sehingga dia tidak tahu apa-apa. Begitu pula dengan Pi Neneng dan Mbah Kuya, mereka hanya menggelengkan kepala dan berkata bahwa dia juga tidak mengetahui di mana Pak Wira akan dimakamkan. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya aku memutuskan untuk turun dan bertanya kepada para warga. Sepertinya aku akan bertanya dulu kepada para warga. Mungkin kita mencari rumah kepala desa dulu dan bertanya di mana Pak Wira akan dimakamkan, kataku sambil membuka pintu mobil dan meninggalkan mereka di dalam sana. Aku melangkah kembali menuju lapangan, di mana di sana masih banyak warga yang masih berkumpul. Mereka menatapku dari kejauhan dan wajar saja bagiku melihat ekspresi mereka, sehingga aku hanya membalasnya dengan senyuman ketika aku mendekat kepadanya. Aku menghampiri seseorang yang duduk di saung. Wajah mereka tampak tua dengan kerutan dan cangkul yang mereka simpan di dekat saung. Tampaknya mereka baru saja pulang dari sawah, sehingga mereka hanya duduk dan menyambutku ketika aku menyapanya ketika aku mendekat. Punten Pak, mau tanya kalau rumah kepala desa di mana ya? Mereka tiba-tiba saling memandangi wajah mereka satu sama lain. Lalu tidak lama mereka kembali memandangku dan salah satu dari mereka tiba-tiba menjawab apa yang aku tanyakan dengan pelan. Bahkan dia nampak berdiri dan turun dari saung, mencoba memberitahu dengan jelas di mana letak rumah kepala desa kepadaku pada saat itu. Itu Kang, rumah kepala desa ada di sana, di dekat pohon mangga yang besar, jawabnya sambil menunjuk ke arah jalan. Dengan suaranya yang serak dia berkata kembali, tapi kalau jam segini biasanya masih ada di sawah. Coba tanya istrinya dulu, karena biasanya ada di rumah. Aku hanya mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih atas apa yang dia katakan. Lalu setelah itu aku kembali lagi ke mobil ambulan yang terparkir tidak jauh dari sana. Dari kejauhan terdengar samar-samar dari mereka yang menebak apa yang terjadi sehingga ada ambulan ke desa terpencil ini. Dan hal itu aku hiraukan saja, karena mungkin mereka tidak tahu bahwa ada Pak Wira yang ada di dalam sana. Tidak lama kemudian mobil ambulan itu kembali bergerak, dan beberapa menit setelah melewati jalanan itu, akhirnya aku kembali menghentikan mobil ini dan memarkirkan tepat di bawah pohon mangga yang ada di sana. Rumah kepala desa kini terlihat jelas. Rumahnya sangat sederhana, hanya terbuat dari bilik bambu dengan atap genteng yang sudah mulai berlumut. Aku turun bersama dengan semua orang yang ada di sana. Usap yang ada di dekatku langsung mengetuk pintu dan tidak lama kemudian keluar seorang wanita parubaya yang menyambutku dengan ekspresi yang terkejut setelah melihat ambulan yang terparkir di depan rumahnya. Dia yang mengenakan kebaya sederhana dengan rambutnya disanggul rapi nampak terlihat kebingungan, bahkan bertanya atas apa yang terjadi sehingga ada mobil ambulan yang datang kepadanya. Maaf Bu, kataku yang mencoba menjelaskan. Kita semua mencari kepala desa untuk meminta izin memakamkan jenazah yang ada di dalam mobil ambulan, karena aku tidak tahu di mana letak pemakaman umum yang ada di desa ini, sehingga aku mendatangi kepala desa terlebih dahulu. Perkataanku tentu saja membuat dia semakin kebingungan. Bahkan dia kembali bertanya tentang siapa yang akan dimakamkan di desa ini. Punten Kang, kalau boleh tahu siapa ya jenazah yang akan dimakamkan di desa ini? Aku hanya bisa terdiam sejenak
Lalu tidak lama aku kembali menjawab dengan nada yang lebih pelan. "Pak Wira, Bu." Dia mendadak terdiam. Tubuhnya nampak terguncang mendengar nama Pak Wira disebutkan. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Namun setelah aku menjelaskan kembali bahwa benar jenazah yang kita bawa adalah Pak Wira, dia hanya bisa berkata, "Tunggu sebentar, aku harus memanggilnya terlebih dahulu agar kalian bisa berbicara hal ini dengan kepala desa," katanya sambil berjalan keluar rumah dan menyuruhku menunggu di depan rumahnya pada saat itu dengan nada yang sedikit panik. Aku hanya bisa diam mendengar hal tersebut, begitu pula dengan Bunga, Usep, Bi Neneng, dan Mbah Kuya yang berada di dekatku. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain menunggu, hingga akhirnya setelah hampir 15 menit kita berdiri di depan rumah. Tiba-tiba dari arah jalan muncul seseorang yang menghampiriku dan berkata bahwa dia adalah kepala desa dari desa Gunung Sirem yang kita cari. "Punten, jam segini aku sedang ada di sawah, jadi mohon maaf apabila aku tidak ada di rumah. Tapi tadi si ibu bilang bahwa kalian membawa jenazah Pak Wira, sehingga aku langsung bergegas pulang," katanya dengan pelan. Gak enak ngobrol di luar. Mari mendingan masuk dulu ke dalam rumah, kita ngobrol di dalam." Kepala desa yang mengenalkan dirinya sebagai Pak Cece mempersilahkan kita semua masuk ke dalam rumahnya. Suasana rumahnya terlihat sangat sederhana. Perabotan dari kayu terlihat memenuhi ruangan, dan ketika masuk ke dalam, kita semua duduk di atas tikar pandan yang digelar rapi di atas lantai rumah. Ekspresi Pak Cece nampak terkejut ketika aku berkata kembali tentang Pak Wira yang ada di dalam mobil ambulan yang aku bawa. Beberapa kali dia memastikan bahwa jenazah itu benar Pak Wira. Bahkan dia kembali berjalan keluar dan mendekati mobil ambulan itu sambil berkata kepada aku, "Kukira Pak Wira sudah dimakamkan di pemakaman mewah itu, seperti apa yang aku lihat di televisi," katanya pelan. "Pantas saja setelah dia meninggal, apa yang terjadi di desa ini belum berhenti." Aku langsung keheranan dengan apa yang dia katakan. Namun dia langsung menghentikan perkataannya dan mengalihkannya ke pembicaraan yang lain. "Aku harus memanggil para sesepuh desa terlebih dahulu, karena aku tidak bisa memutuskan sendiri atas apa yang terjadi dengan Pak Wira. Biarkan para sesepuh desa yang memutuskan, jadi biarkan tunggu di sini ya," katanya sambil sedikit berlari ke arah beberapa rumah yang ada di desa tersebut. Aku dan Usep serta Bunga akhirnya hanya bisa menunggu dengan sabar di dalam rumah. Istri dari Pak Cece membawakan kita semua minuman yang ada di dapur untuk disantap. Sedangkan Bi Neneng dan Mbah Kuya nampak keluar rumah. Mereka seperti sedang membicarakan sesuatu yang tidak diketahui oleh kita semua yang ada di dalam sana. Suasana kini semakin tegang. Tidak ada yang dibicarakan di dalam rumah pada saat itu. Apalagi para warga yang tadinya ada di lapangan kini secara perlahan-lahan mendekat meskipun mereka masih menjaga jarak. Namun terdengar dengan samar mereka saling berbisik satu sama lain tentang apa yang terjadi di rumah kepala desa. Tidak lama kemudian Pak Cece kembali datang dengan beberapa sesepuh desa. Suasana rumah kini mendadak ramai karena mereka datang secara bergerombol masuk ke dalam rumah. Wajah-wajah mereka tampak tersenyum dan menyalami kita satu persatu ketika masuk ke dalam rumah. Bahkan Bi Neneng dan Mbah Kuya yang ada di luar kini masuk kembali ke dalam rumah untuk mencari tahu di mana Pak Wira akan dimakamkan. Namun belum sempat aku bertanya seperti itu, tiba-tiba Pak Cece langsung memulai percakapan dengan nada yang pelan. "Maaf," katanya sambil menghela nafas. Dia melirik ke para sesepuh desa yang ada di kiri dan kanan, lalu tidak lama kemudian dia kembali berkata, "Kita semua sudah berdiskusi sebelum datang ke rumah, dan sepertinya aku selaku kepala desa dan mewakili para sesepuh, sepertinya tidak mengizinkan jenazah Pak Wira dimakamkan di desa ini," kata dari Pak Cece selaku kepala desa langsung membuat kita terdiam. Aku menoleh ke arah Bunga yang kini menunduk pelan sambil memegang kotak yang dia bawa. Entah apa yang terjadi kepadanya, namun aku melihat secara perlahan air matanya mulai mengalir tanpa suara di pipinya. Usep yang ada di sebelahnya hanya bisa mengusap-ngusap rambutnya, berusaha membuatnya sedikit tenang atas perkataan dari kepala desa tersebut. Aku tahu mungkin hatinya sedikit hancur mendengar perkataan itu. Selama berhari-hari kita melakukan perjalanan agar Pak Wira bisa dimakamkan di tempat ini, namun nyatanya para warga dan kepala desa seperti tidak menyetujui hal itu dan membuat dirinya terluka sekarang. "Kenapa, Pak?"
Kan ini tempat kelahirannya. Bahkan dalam wasiat yang disampaikan kepada dua orang ini, dia ingin dimakamkan di tempat ini," kata Bi Neneng yang bertanya dengan suara yang gemetar. Dia berkata seperti itu sambil menunjuk ke arah kita berdua yang merupakan sopir ambulan yang bertugas untuk mengantarkan jenazah Pak Wira untuk dimakamkan. Semuanya nampak terdiam. Pak Cece hanya menundukkan kepala secara perlahan. Lalu tidak lama dia melirik ke salah satu sesepuh desa yang ada di sebelahnya, seperti ingin memintanya untuk berbicara sekarang. Sesepuh desa tersebut sedikit mengangguk pelan, dan dia kini membuka mulutnya dan berkata kepada kita semua, "Memang dia adalah warga desa ini. Bahkan kita mengenal baik dirinya dan keluarganya. Kita juga sendiri tahu perseteruan dirinya dengan kepala desa yang lama, yang kini sudah tiada dan dimakamkan di pemakaman desa. Namun, setelah dia menjabat dan dengan kekuasaannya dia menumbangkan kepala desa yang lama, kita semua menjadi tidak simpati dengan cara yang dia lakukan. Apalagi ketika kita semua tahu bahwa pencapaian yang dia dapatkan adalah hasil dari sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia." Para sesepuh desa yang ada di belakang Pak Cece akhirnya angkat bicara satu sama lain. Rupanya kasus Pak Wira dengan apa yang terjadi semasa hidup telah diketahui oleh seluruh warga yang ada di sini, dan mereka menutup-nutupi hal itu atas apa yang terjadi pada saat itu. Apalagi setelah mereka berbicara, Pak Cece selaku kepala desa kembali berkata, "Maaf apabila kalian tidak tahu kenapa kita menolak, karena kita takut apa yang dilakukan oleh Pak Wira semasa hidup kini berimbas kepada kehidupan kita semua yang tinggal di desa. Sehingga kita menyarankan untuk membawanya kembali ke kota dan memakamkannya di sana seperti yang sudah kita lihat di televisi," katanya dengan nada yang pelan. "Tapi Pak," potong Mbah Kuya. Mbah Kuya yang selama ini hanya bisa diam, kini mau tidak mau harus berbicara atas apa yang terjadi. "Wira sudah meninggal. Aku bisa menjamin apa yang kalian takutkan tidak akan terjadi. Apalagi," kata Mbah Kuya yang melirik kepada sesepuh desa yang ada di belakang Pak Cece, "kalian tahu tentangku kan? Setidaknya apabila aku menyebut namaku sekarang, kalian pasti akan kenal siapa aku dan kalian juga tahu di mana aku tinggal. Aku bisa memastikan bahwa Wira sudah aman. Apa yang terjadi kepadanya semasa hidup sudah aku bersihkan bersama dengan kedua orang ini, sehingga aku hanya meminta untuk memakamkan Wira sebagai permintaan terakhirnya setelah dia meninggal." Para sesepuh desa dan Pak Cece hanya saling bertatapan satu sama lain. Beberapa dari mereka nampak mengenalinya karena mau bagaimanapun nama Mbah Kuya memang terkenal di beberapa kampung dan desa yang ada di selatan sana. Mereka sempat berdiskusi satu sama lain. Pak Cece membalikan badannya dan berbicara dengan para sesepuh yang ada di dekatnya. Namun tidak lama setelah mereka berdiskusi, Pak Cece kembali melihat kita semua dan menggelengkan kepalanya dengan pelan. "Maaf Pak, keputusan kita semua sudah bulat. Kita nggak bisa mengizinkan Pak Wira dimakamkan di sini karena ini sudah keputusan bersama." Semuanya kembali terdiam. Bahkan Mbah Kuya nampak terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa atas jawaban yang diberikan oleh Mbah Kuya. Aku juga tidak bisa berkata apa-apa akan hal tersebut. Namun ketika aku melihat Bunga, seperti ada dorongan di dalam diriku untuk berkata sesuatu kepada mereka. Apalagi aku, Usep dan Bunga adalah orang yang mengantar jenazah Pak Wira selama beberapa hari ini. Sudah banyak sekali kejadian yang menimpa kita semua, dan ketika kita akan mencapai akhir dari perjalanan ini, dia ditolak untuk dimakamkan. Sempat aku ingin berkata untuk membujuk kembali mereka agar Pak Wira bisa dimakamkan di sini. Bahkan tadinya aku berniat untuk membayarnya dengan uang yang tersisa dari pengacara itu agar mereka bisa menyiapkannya. Namun tidak lama kemudian Bunga yang dari tadi terdiam dan menunduk tiba-tiba berdiri. Air matanya mengalir deras di wajahnya sambil berkata, "Tolong," katanya dengan suara yang penuh emosi. "Ayah hanya ingin dimakamkan di sini, di mana tempat dia dilahirkan. Apakah kalian tidak bisa memberikan kesempatan terakhir untuknya beristirahat dengan tenang?" Suara tangisan pecah dari anak kecil yang polos itu, dan hal itu sontak membuatku kaget karena tidak biasanya Bunga berbicara seperti itu. Para sesepuh dan Pak Cece kini saling berpandangan, dan salah satu dari mereka nampak berbicara kembali dengan pelan ke arahnya. "Maaf Nyaneng,
Tapi apa yang kamu minta terlalu berat bagi para warga. Mau bagaimanapun kita tidak bisa menerima Pak Wira lagi, katanya dengan pelan. Bunga semakin menangis mendengar hal itu. Dia kembali berkata sambil memegang kotak yang kini sedikit terbuka dengan kelopak terakhir yang ada di dalamnya. Ayahku bukan orang jahat. Dia melakukan ini dengan terpaksa, sehingga kesalahan dia ditebus olehku sekarang, dan kini tubuhnya sudah bersih untuk dimakamkan di tempat ini. Jujur, tangisan Bunga membuat dadaku sesak. Aku yang dari tadi hanya bisa diam dan menahan diri, akhirnya tidak bisa membendung lagi kemarahan yang secara perlahan-lahan menyelimuti diriku pada saat itu. Aku tahu aku bukan siapa-siapanya Bunga. Aku juga bukan bagian dari keluarganya. Namun di satu sisi aku tahu perasaan Bunga sekarang. Perjalanan untuk melepaskan sesuatu yang melekat di dalam tubuh Pak Wira ini tidaklah mudah. Dan setelah itu berakhir, kita dihadang lagi oleh sesuatu yang tidak memungkinkan kita untuk memakamkan jasadnya di tempat terakhirnya. Seketika aku langsung berdiri, menghentakkan tanganku ke lantai bambu dengan keras sehingga semua orang terdiam. Prak! Suaranya begitu keras sehingga semua mata langsung mengarah kepadaku. Wajah dari Pak Cecek dan para sesepuh desa begitu terkejut ketika melihatku melakukan hal itu. Aku mencoba untuk membuka mulut untuk melanjutkan apa yang Bunga bicarakan. Namun belum sempat aku membuka mulutku, tiba-tiba Usep berdiri dan menahan tanganku pada saat itu. Tenang Cep, jangan seperti ini, bisiknya pelan. Aku yang mulai emosi karena melihat Bunga masih menangis di sana, seketika menoleh ke arahnya. Emang aku bisa tenang setelah perjalanan panjang ini yang berujung penolakan? Aku secara spontan membentak Usep di ruangan itu. Usep mendadak terkejut karena melihatku marah dengan nadaku yang sedikit keras. Lihat dia, kataku sambil menunjuk Bunga yang masih menangis. Seorang anak kecil yang menemani kita selama perjalanan ini, dan kini dia menangis karena ayahnya ingin dimakamkan jauh-jauh dari kota, dan ketika sampai malah ditolak oleh mereka. Aku menoleh tajam ke arah Pak Cecek dan para sesepuh desa. Rasanya aku memang kurang ajar di sana. Namun rasa lelah, rasa takut dan teror yang aku rasakan selama mengantar jenazah Pak Wira membuatku berbuat seperti ini sekarang. Usep yang melihatku begitu marah hanya bisa menenangkanku dengan pelan. Aku mengerti Cep, aku ngerti. Aku juga merasakan hal yang sama yang kamu lakukan sekarang sewaktu di pom bensin itu. Tapi kita membawa Pak Wira ke sini untuk dimakamkan, bukan untuk membuat masalah yang baru. Seketika aku langsung memotong apa yang Usep katakan. Masalah baru? Apa kamu tidak lelah dengan semua ini? Apa kamu tidak ingin semuanya selesai dan pulang? Kataku dengan nada yang semakin meninggi. Usep terdiam sejenak dan masih menatapku dengan mata penuh keprihatinan, tapi dia sepertinya sudah tidak ingin melarangku lagi sekarang. Lepaskan aku tidak butuh kamu untuk menghalangiku. Karena kalau sampai Pak Wira tidak dimakamkan di sini, maka akan semakin panjang perjalanan kita, Sep. Usep hanya mengangguk, lalu secara perlahan dia melepaskan pegangannya. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah. Namun di satu sisi dia mengerti bahwa dia juga sama seperti diriku yang lelah dengan apa yang terjadi selama perjalanan ini. Namun tepat ketika aku ingin meluapkan semua amarah yang sudah terkumpul di kepalaku kepada Pak Cecek dan para sesepuh desa, tiba-tiba, sudah cukup, terdengar dari belakang Bakuya berkata kepadaku dengan tegas. Sudah, kita tidak bisa memaksakan mereka. Jika ini keputusan mereka, kita harus menghormatinya. Aku sontak menoleh, lalu dengan nada bicara yang tinggi, aku berkata kepadanya. Kita sudah sejauh ini, Bah. Aku mengantarkan jenazah Pak Wira dari rumah sakit selama berhari-hari hingga ke tempat ini. Dan ketika sampai kita ditolak. Masa kita harus menyerah begitu saja? Kataku dengan nada yang tegas. Bakuya nampak seperti emosi ketika aku berkata seperti itu. Namun dia mencoba agar tidak terbawa arus dan dirinya tetap tenang atas apa yang aku lakukan. Ini bukan soal menyerah, jawab Bakuya pelan. Tapi ini soal menerima kenyataan. Kalau kepala desa dan para sesepuhnya tidak bisa, tidak ada gunanya kita memaksakan diri. Tidak lama kemudian Bakuya bangkit dan menyuruhku untuk duduk. Lalu tidak lama kemudian dia mendekat pada Pak Cecek dan meminta maaf kepadanya sambil berkata sesuatu kepadanya. Kita semua akan pergi. Kita akan pergi ke desa Pananyaan dan menggali makam untuknya. Maafkan apa yang terjadi di tempat ini sekarang.
Karena mau bagaimanapun, mereka bertiga sudah susah payah mengantarkan jenazah Pak Wira untuk dimakamkan dalam beberapa hari ini, sehingga mereka nampak kecewa apabila ada penolakan dari kalian semua." Kata-kata Mbah Kuya menjadi penutup dari pembicaraan itu. Seketika rumah itu mendadak hening. Bahkan Pak Cece dan para sesepuh yang ada di belakangnya mendadak diam dan tidak berkata apapun. Aku yakin bahwa mereka juga merasa bersalah atas penolakan ini. Namun mereka juga tidak bisa memaksakan hal itu, sehingga mereka memilih untuk diam pada saat itu. Hingga akhirnya dengan langkah yang berat, kita semua keluar dari rumah kepala desa. Bunga berjalan dengan tetesan air mata yang masih mengalir di pipinya, dan Usep hanya bisa memegang salah satu tangannya agar bisa membuatnya tenang. Satu persatu akhirnya kita masuk kembali ke dalam mobil ambulan. Mbah Kuya membuka pintu belakang dan mempersilahkan Bi Neneng untuk masuk sambil berkata kepadaku, "Ayo, kita kembali ke desa dan kita makamkan Pak Wira di sana," katanya dengan nada yang pelan. Aku hanya bisa mengangguk dengan hati yang berat. Dan ketika aku duduk di kursi kemudi, aku langsung menyalakan mesinku dan mobil ambulan itu akhirnya meninggalkan desa sambil membawa jenazah Pak Wira kembali ke arah desa Pananyaan yang ada di bawah sana. Mobil ambulan akhirnya kembali melaju perlahan meninggalkan desa. Tidak ada yang berbicara di dalam sana. Semuanya terdiam atas penolakan yang terjadi di desa tersebut. Hanya suara mesin dan sisa-sisa hujan yang kembali muncul di tengah-tengah keheningan. Suasana yang kurasakan sangat berat sekarang, seperti ada beban yang dirasakan oleh masing-masing orang yang ada di dalam sana. Bunga yang duduk di sebelahku hanya bisa menunduk dengan sisa air mata yang masih mengalir di pipinya. Sedangkan Usep yang kini ada di kursi kemudi hanya fokus terhadap jalanan yang terjal dan berbatu tanpa pernah mengucapkan sepatah kata pun. Mbah Kuya dan Bi Neneng pun nampak duduk terdiam. Dia hanya memandangi jalan yang ada di kaca depan dengan wajahnya yang lelah. Aku memandangi Bunga sekarang. Setiap tarikan nafas terasa begitu berat. Seorang anak kecil yang sudah berjuang selama beberapa hari harus menanggung rasa sakit dan rasa kecewa ketika ayahnya ingin dimakamkan di tempat di mana dia dilahirkan. Aku hanya bisa mengusap-ngusap kepalanya dengan pelan. Lalu tidak lama dia kemudian menyender ke arahku sambil memegang kotak kayu yang tidak pernah lepas dari tangannya pada saat itu. Mobil terus melaju hingga kita sampai di pertigaan jalan, di mana di sana adalah jalanan yang bisa ditembus ke arah desa Pananyaan ke sebelah kanan dan ke pantai Cidaun di sebelah kiri. Namun tepat ketika mobil ambulan ini ingin berbelok ke arah kanan, tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan kita berdua. Tentu saja Usep dengan refleksnya menginjak rem pada saat itu. Dia dengan jelas melihat seseorang yang berdiri di sana, seperti memaksa untuk menghentikan mobil ini sekarang. Mobil ambulan itu akhirnya berhenti beberapa meter dari orang tersebut. Jantungku mendadak berdetak dengan kencang karena aku pernah melihat orang tersebut, yaitu orang yang tadi aku lihat ketika ingin memasuki desa. Wajahnya nampak kosong dan tanpa ekspresi. Namun matanya terlihat langsung menatap ke arahku sekarang. Tubuhnya terlihat penuh tanah yang basah. Dan kini dia berjalan perlahan mendekati jendela di sisi kiriku. Aku awalnya ragu. Namun ketika dia mengetuk jendela mobil ambulan itu dengan pelan, akhirnya aku mulai menurunkan kaca jendela. "Apakah si Wira sudah dimakamkan di sana?" Semuanya langsung terdiam. Dan orang itu seketika langsung melirik ke arah belakang. Di sana masih ada jenazah Pak Wira yang masih berbaring tidak berdaya. Dia hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat jenazah Pak Wira, dan tidak lama kemudian aku menjawab pertanyaan itu dengan nada yang pelan. "Pak Wira belum dimakamkan di desa ini. Rencana aku akan bawa kembali ke desa Pananyaan dan akan memakamkannya di sana di samping makam istrinya." Dia hanya menatapku sejenak, lalu menatap Bunga yang ada di sampingku pada saat itu. Tidak lama kemudian dia kembali berkata, "Kalian jangan bawa adikku jauh dari desa ini. Biarkan dia dimakamkan di sini. Aku sudah membuat makamnya di perbatasan desa." Sontak aku terdiam mendengar hal itu. Aku tiba-tiba ingat bahwa Pak Wira pernah cerita dalam mimpiku itu kalau dia mempunyai kakak yang dia tinggalkan di desa ini. Dan aku baru ingat sekarang akan hal tersebut. "Punten, kalau kalian bingung, aku adalah kakaknya Wira dan aku tahu kalian akan datang di hari ini." Mbah Kuya yang ada di belakang seketika kaget dan mendorong pintu ambulan untuk keluar dari mobil itu. Dia berjalan mendekat ke arah orang tersebut dan menyalaminya secara perlahan.
"Bah, bagaimana kamu tahu kita semua akan datang hari ini untuk memakamkan jenazah Pak Wira?" kata Bakuya heran. Dia hanya mengangguk pelan, lalu menatap Bakuya dengan tatapan yang sedikit sedih. "Semalam Wira datang di dalam mimpiku. Dia meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan, bahkan tentang keributan itu, sehingga dia keluar dari desa. Namun di satu sisi, dia lega karena setelah kematiannya ada orang-orang yang membantunya untuk melepaskan semua perjanjian yang mengikatnya. Dia juga berkata, apabila nanti dia datang ke desa ini dan ditolak oleh seluruh warga desa yang mengetahui apa yang dia lakukan semasa hidup, dia ingin memintaku untuk membuatkan makam di perbatasan desa dan jauh dari pemukiman." Semua orang termasuk aku hanya bisa mendengarkan dia berbicara. Bahkan Bakuya kembali berkata kepadanya karena heran dengan ucapannya. "Perbatasan desa? Tapi kenapa harus di sini?" tanyanya pelan. Orang itu hanya menghela nafas yang dalam sebelum akhirnya dia kembali berkata, "Wira tahu bahwa ketika dia dimakamkan di tempat lain, maka apa yang dilakukannya semasa hidup akan terus membayanginya, dan itu juga akan menjadi beban bagi anaknya," kata orang tersebut sambil melirik ke arah Bunga yang duduk di depan. "Sehingga dia memintaku untuk membuatkannya makam, meskipun itu terpencil, namun setidaknya masih ada di dalam area desa kelahirannya." Aku dan Bakuya seketika mengangguk atas apa yang dia katakan, dan akhirnya setelah perbincangan singkat itu, kita semua setuju untuk memakamkan Pak Wira di perbatasan desa. Sosok kakak yang mengenalkan dirinya sebagai Darta akhirnya membantu kita semua untuk menurunkan jenazah Pak Wira di tengah-tengah kabut gunung yang mulai naik ke atas. Secara perlahan akhirnya kita semua membawa jenazah Pak Wira. Bi Neneng terlihat memegang tangan Bunga dan mengikutinya di belakang. Perjalanan dari persimpangan desa itu terlihat sedikit jauh karena harus masuk ke semak-semak, belum lagi jalannya yang licin dan berlumpur. Beberapa kali aku hampir tergelincir, begitu pula dengan Usep dan Bakuya. Kita harus berhati-hati dengan jalan yang ada di depanku ini, dan tidak jauh dari jalanan utama, kita akhirnya sampai di sebuah area kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Di sana ada sebuah makam sederhana yang sudah digali. Tanahnya terlihat masih basah dan terlihat beberapa gumpalan tanah yang menempel di kedua sisinya. Tidak ada batu nisan berisi nama Pak Wira, yang ada hanyalah batu besar yang sudah Darta siapkan untuk penanda bahwa di sana adalah makam Pak Wira. Darta yang memandu kita semua dari depan menghentikan langkahnya, dan tidak lama dia berkata kepada kita semua bahwa disinilah Pak Wira akan beristirahat. Kita semua mulai proses pemakaman dengan hati-hati. Bakuya dan Darta turun langsung ke liang lahat untuk menempatkan jenazah Pak Wira. Kain kafan yang membungkusnya kini basah oleh tetesan hujan di tengah-tengah kabut tipis yang kini menggantung di udara. Bunga dan Bi Neneng mendekat. Air matanya terus mengalir di pipinya. Dia mengambil segenggam tanah dan menjatuhkannya di atas jenazah ayahnya sekarang. "Ayah, istirahatlah dengan tenang ya," katanya dengan suara yang pelan. Bi Neneng menundukkan kepalanya. Dia terlihat sedang berdoa akan jenazah Pak Wira pada saat itu, dan tidak lama setelah Pak Wira tertutup sepenuhnya oleh tanah, tiba-tiba Bunga membuka kotak yang dia pegang. Dengan penuh kehati-hatian, dia meletakkan kelopak bunga terakhir itu di atas tanah yang sudah menutupi tubuhnya. Pak Wira, sosok yang dihormati, seorang pejabat yang diagung-agungkan semasa hidup, dan seseorang yang dermawan serta dikenal baik oleh banyak orang, kini ketika dia meninggal hanya dimakamkan di sebuah tempat yang jauh dan terpencil. Tidak ada kata mewah, tidak ada orang-orang yang mengiringinya ke liang lahat, hanya sebuah pemakaman sederhana dengan batu tanpa nama sebagai nisannya. Dan itu mengingatkanku bahwa sekaya apapun kita, ketika sudah meninggal kita akan kembali ke tanah yang sederhana dan tanpa ada sesuatu yang istimewa. Setelah menyimpan kelopak ketujuh, Bunga teringat sesuatu. Dia melihat ada sebuah catatan kecil dari seseorang yang dia temui di warung itu. Seseorang yang menyimpan sebuah catatan itu dan menyuruh dia untuk membukanya ketika Pak Wira sudah dimakamkan. Dan ketika dia membukanya, dia melihat bahwa tidak ada tulisan apapun di sana. Namun tubuhnya mendadak terdiam. Wajahnya secara perlahan menangis kembali dengan mulutnya yang tersenyum kecil di depan makam ayahnya. Tidak lama kemudian dia mengangguk pelan dan dia berkata, "Terima kasih ayah, sekarang ayah sudah tenang," katanya dengan pelan. Aku dan Usep hanya bisa memandangi dirinya yang berbicara sendiri. Namun Bakuya, Bi Neneng dan Darta menatap ke arah Bunga sambil tersenyum pelan. Dia seperti melihat apa yang dilihat oleh Bunga pada saat itu.
Dan tidak lama kemudian, Bakuya menarik nafas panjang dan berbicara kepada kita semua. Dengan ini, semuanya telah selesai. Wira akhirnya kembali ke rumahnya dan aku sangat berterima kasih pada kalian berdua atas apa yang kalian lakukan hingga akhirnya dia bisa dimakamkan dengan selamat. Aku hanya mengangguk. Hatiku kini lega karena Pak Wira sudah bisa dimakamkan dan sekarang aku akan kembali pulang. Mengantarkan mobil ambulan ini ke rumah sakit dan berpisah dengan Bunga yang mungkin saja akan tinggal di desa Pananyaan bersama dengan keluarganya. Setelah pemakaman itu kita kembali menuju ke desa Pananyaan. Perjalanan kali ini terasa lebih ringan meskipun ketika jalanan yang menurun tajam dan menembus kabut tebal, hujan kembali mengguyur mobil ambulan ini hingga ke jalanan besar. Hatiku kini tidak terbebani lagi. Namun entah mengapa kini kesedihan mulai menyelimuti. Dan di dalam ambulan pun, suasana hening masih melingkupi semua orang yang larut dalam pikirannya masing-masing. Darta yang membantu memakamkan Pak Wira kini ikut di dalam mobil ambulan ini. Dia berkata bahwa dia ingin mengurus segala hal atas apa yang Pak Wira tinggalkan di kota. Dan itu akan dia jaga untuk membantu Bunga yang kini akan tinggal di desa Pananyaan. Sedangkan Bunga kini duduk di belakang di antara Bi Neneng dan Bakuya. Wajahnya nampak tenang. Meskipun bekas tangisan masih terlihat jelas. Beberapa kali aku meliriknya melalui kaca spion dan ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja. Usep yang masih menyetir juga lebih banyak terdiam. Dan hanya suara mesin dan rintik hujan yang menemani perjalanan kita semua untuk pulang. Ketika tiba di desa, suasana masih terasa sepi. Matahari yang redup tertutup awan. Hujan kini sudah berganti menjadi malam dengan suara dari binatang malam yang mulai bersahutan. Tidak lama kemudian mobil ambulan ini terparkir tepat di depan rumah berwarna biru. Bi Neneng nampak membuka pintu belakang dan membantu Bunga keluar. Lalu kemudian Bakuya dan Darta ikut turun dan berjalan ke depan rumah. Aku dan Usep pun turun untuk berpamitan. Dan di saat itulah Bunga yang berdiri di depan rumah menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Terima kasih ya Usep, Cecep," katanya dengan suara yang pelan. Dia melangkahkan kakinya. Tangannya gemetar dengan air mata yang kembali keluar sambil mendekat kepadaku dan Usep pada saat itu. Aku tidak ingin berpisah. Kalian sudah menjadi kakak bagiku," katanya sambil menangis. Tanpa sadar aku melangkah maju dan mendekatinya. Bunga seketika langsung menarikku dan memelukku dengan erat. Tubuhnya yang kecil terasa lemah di dalam pelukanku pada saat itu. Aku merasakan baunya bergetar hebat dan tangisannya kini pecah di dadaku. Aku hanya bisa mengusap punggungnya dengan lembut sambil berkata, "Bunga, kamu akan baik-baik saja sekarang. Masih ada keluarga yang akan menjagamu di desa ini." Dia tidak menjawab apa yang aku katakan. Dia hanya memelukku erat dan di sampingku ada Usep yang mengusap-ngusap rambut Bunga dengan pelan. Setelah beberapa saat Bunga melepaskan pelukannya. Dia menghapus air matanya di pipinya lalu kembali tersenyum kecil sambil berkata, "Usep, Cecep, harus hati-hati ya di jalan. Jangan lupa harus datang lagi ke sini untuk main." Aku mengangguk. Meskipun aku tidak tahu kapan aku akan kembali ke sini, tapi aku berjanji kepadanya untuk kembali datang dan menemuinya ketika aku mempunyai waktu untuk kembali ke desa ini. Akhirnya, aku, Usep dan Darta yang kini ikut untuk pergi ke kota, pamit kepada Bakuya, Bi Neneng dan keluarganya. Aku menyalakan mesin mobil itu dan suaranya memecah keheningan malam. Dan saat kendaraan itu perlahan menjauh dari rumah Bi Neneng, aku sempat melirik kaca spion di sana. Terlihat Bunga masih berdiri di depan rumah, melambaikan tangan di tengah-tengah cahaya lampu rumah yang menyinarinya pada saat itu. Aku hanya bisa tersenyum. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan betapa beratnya meninggalkan Bunga setelah beberapa hari bersamanya. Mobil itu akhirnya bergerak semakin jauh, meninggalkan desa Pananyaan yang kini tenggelam di dalam gelapnya malam. Perjalanan kita mungkin telah selesai, namun di dalam hatiku aku harap hubunganku dengan Bunga masih bisa terjaga, meskipun dia kini tinggal di sana. Dan aku akan kembali untuk bertemu dengannya tanpa harus mendapatkan teror yang menyeramkan seperti yang aku rasakan sekarang. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini hingga berakhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini.
Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.